Berita terbaru Chelsea dengan konfirmasi langsung Fabrizio Romano tentang rumor pencarian pelatih baru Chelsea, di mana Pochettino dihadapkan pada keputusan mengenai Enzo Fernandez ketika Chelsea memiliki serangan tampilan baru dalam menyambut Brighton datang ke Stamford Bridge akhir pekan ini. Di bursa transfer kans Chelsea makin besar mendapatkan Ivan Toney ataupun Victor Osimhen dengan mundurnya sejumlah klub dalam berburuan sang striker. Berikut ulasannya. Rumor pemecatan Pochettino telah dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano dengan mengungkapkan keputusan jelas Todd Boehly soal keluarnya sang pelatih. Menurut Fabrizio Romano, Pochettino masih memiliki kepercayaan dari Chelsea setelah kekalahan telak 4-1 dari Newcastle pada hari Sabtu. Mantan bos Tottenham Hotspur itu ditunjuk oleh Chelsea menjelang musim ini dan dia memiliki pekerjaan besar setelah mereka finish di urutan ke-12 musim lalu. The Blues telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam hasil imbang melawan Liverpool, Arsenal, dan Manchester City, tetapi mereka dirusak oleh inkonsistensi. Chelsea kini berada di urutan ke-10 di Liga Premier dengan 4 kemenangan, 4 seri, dan 4 kekalahan dalam 13 pertandingan. Mereka beresiko kehilangan kualifikasi Eropa lagi karena selisih 12 poin antara mereka dan tim urutan keempat Aston Villa. Pochettino yang merupakan favorit ketujuh dalam perburuan pemecatan pelatih mendapat dukungan dari Chelsea. Tetapi Romano menunjukkan bahwa mereka menginginkan hasil secepat mungkin. Saya ingin memulai dengan membahas situasi beberapa manajer. Setelah pertandingan buruk Chelsea melawan Newcastle pada hari Sabtu, saya menerima banyak pertanyaan tentang masa depan Pochettino. Dia menggambarkan kekalahan 4-1 di Stadion James Park sebagai penampilan terburuk timnya musim ini. Chelsea pun memutuskan untuk merekrut Pochettino karena mereka merasa dia adalah orang yang tepat untuk proyek ini dan mereka tahu itu akan memakan waktu. Ini adalah tim muda, jadi mereka masih perlu belajar dan berkembang. Tentu saja semua orang di Chelsea menginginkan hasil secepatnya. Mereka merasa ini adalah klub yang memiliki sejarah memenangkan trofi dan Pochettino menyadarinya. Tapi ini membutuhkan waktu, kata Fabrizio Romano. Meski mendapat hasil buruk melawan Newcastle, tidak ada yang berubah di Chelsea. Mereka masih mempercayai Pochettino sebagai pelatih. Pemilik klub dan direktur secara keseluruhan tetap memberi dukungan penuh kepada Pochettino. Mereka ingin melihat level yang lebih baik seperti yang mereka lihat saat melawan Arsenal, Tottenham, dan Manchester City. Namun dengan tim muda Anda harus bersabar, tutup Fabrizio Romano. Setelah penampilannya cukup buruk di markas Newcastle, Pochettino kemungkinan akan melakukan perubahan ketika Brighton datang ke Stamford Bridge akhir pekan ini. Mungkin akan ada serangan tampilan baru yang menarik. Tentu saja hal itu tergantung pada apakah Christopher Kunku fit dan tersedia untuk Chelsea. Sulit untuk mengatakan kapan Kunku akan kembali karena kami perlu menilai mereka hari demi hari, kata Pochettino. Kunku lebih maju dari Romeo Lavia. Dia melakukan latihan bersama tim dan akan menjadi bagian dari skuad pekan ini. Christopher Kunku sekarang akan memiliki seminggu penuh latihan di Cobham bersama rekan timnya dengan harapan dia bisa masuk skuad di Stamford Bridge. Kemungkinan besar tidak akan langsung bermain sebagai starter tetapi akan tersedia mengingat sangat dibutuhkan oleh sang pelatih. Jika Kunku bisa dimasukkan dalam serangan tampilan baru, maka salah satu gelandang mungkin akan duduk di bangku cadangan. Chelsea menyiapkan formasi 4-2-3-1 pada akhir pekan, formasi yang biasa dipilih oleh Pochettino dan telah dia terapkan dimanapun dia berada. Conor Gallagher akan berperan sebagai gelandang nomor 10 di belakang Nicolas Jackson. Sementara Cole Palmer dan Raheem Sterling sepertinya pasti akan mempertahankan tempat mereka di tim mengingat performa mereka belakangan ini. Nicolas Jackson meskipun tidak banyak terlibat di markas Newcastle juga telah tampil cukup baik di depan gawang, mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya untuk The Blues. Selain itu, Kunku sering digunakan di posisi nomor 10 selama beberapa pertandingan yang ia mainkan dalam tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Jadi kita mungkin melihatnya berada di belakang Jackson. Gallagher telah tampil baik untuk Chelsea musim ini dan menjadi salah satu pemain yang paling konsisten bagi Pochettino. Jelas bahwa sang pelatih sangat mempercayai gelandang tersebut. Ada kemungkinan bahwa Moises Caicedo akan diistirahatkan dari tim. Enzo Fernandez akan menemani Conor Gallagher di sisi tengah lapangan.
Pemain Argentina tersebut memiliki kemampuan teknis dan bakat yang luar biasa. Hal itu begitu jelas terlihat, tetapi dia belum melihat versi terbaik dari Enzo sepanjang musim ini. Barisan belakang telah menjadi masalah besar mengingat Chris James akan melewati pertandingan melawan Brighton akhir pekan ini. Axel Disasi sebagai bek kanan dengan bek tengah akan diisi oleh Thiago Silva dan Benoit Badiashile. Di sisi kiri Levi Colwill menjadi pilihan sebagai starter mengingat Marc Cucurella juga akan melewati pertandingan tersebut karena akumulasi 5 kartu kuning. Serangan tampilan baru ini telah dikonfirmasi langsung oleh Pochettino tepat sebelum sesi latihan rutin dimulai. Ada harapan bahwa The Blues akan memenangkan pertandingan tersebut mengingat pernah mengalahkan Brighton pada Piala Carabao Cup. Kans Chelsea untuk mendapatkan jasa Ivan Toney di musim dingin nanti kian terbuka. Rival mereka Arsenal dikabarkan akan mundur dari perburuan striker Brentford tersebut. Ivan Toney memang punya reputasi yang apik di Liga Inggris. Ia berhasil membawa Brentford promosi ke EPL dan semenjak di EPL ia produktif dalam mencetak gol untuk The Bees. Ketajaman sang striker ini menarik perhatian banyak klub top Inggris. Chelsea dan Arsenal dikabarkan sangat berminat untuk jasa sang penyerang. Menukil dari laporan The Telegraph, Chelsea saat ini menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Ivan Toney. Arsenal memutuskan mundur dari perburuan sang pemain. Menurut laporan tersebut, Arsenal memutuskan untuk mundur dari perburuan Ivan Toney disebabkan Brentford memasang harga yang sangat tinggi. The Bees mematok transfer sang striker di angka 100 juta euro. Bagi Arsenal harga ini terlalu mahal sehingga mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan sang striker. Selain itu, Chelsea dilaporkan siap untuk mengejar striker Napoli Victor Osimhen ke jendela transfer Januari mendatang. Osimhen telah lama menjadi target penyerang utama The Blues. Menurut laporan Calcio Mercato, Osimhen enggan menyetujui perpanjang kontrak meski klubnya terus berupaya untuk mempertahankan sang striker. Hal ini tentu memberi Chelsea harapan bahwa kepindahan Osimhen pada tahun 2024 adalah sebuah kemungkinan yang serius. Transfer musim panas tetap menjadi prioritas Chelsea mendatangkan Victor Osimhen ke Stamford Bridge. Laporan tersebut juga menyebut bahwa The Blues siap untuk menguji tekad Napoli lebih cepat dengan tawaran di bulan Januari. Chelsea sangat menyadari bahwa mereka mungkin perlu memecahkan rekor transfer mereka untuk mendapatkan Osimhen yang berusia 24 tahun. Harganya diperkirakan melebihi 115 juta euro seperti Moises Caicedo. Dengan rencana penjualan Hakim Ziyech, Romelu Lukaku, dan Trevoh Chalobah pada Januari, tentu akan menjadi tambahan dana dalam pembelian striker baru di antara Osimhen maupun Ivan Toney. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.